Timnas Indonesia diprediksi bakal lolos ke Piala Dunia dengan menempati posisi 2 di grup C, menemani Timnas Jepang. Alasan itu karena di grup C hanya ada satu tim yang sulit dikalahkan, yaitu Timnas Jepang saja. Sisanya hanya tim-tim yang tidak jauh beda kualitasnya dengan Indonesia. Lantas kenapa Indonesia kalah oleh Timnas Cina dengan skor 2-1, sedangkan melawan Arab Saudi menang 2-0? Bahkan menahan imbang 0-0 Australia di GBK? Ya jawabannya, karena saat melawan Timnas Cina, STY salah menerapkan taktik. Bahkan Tom Haye dicadangkan dan masuk sebagai pengganti. Pelatih Shin malah merotasi pemain inti. Padahal melawan Cina adalah kesempatan kita untuk meraih 3 poin. Dari kesalahan taktikal tersebut, Indonesia harus mengalami kekalahan 2-1 dari Cina. Padahal secara kualitas, Timnas Cina jauh di bawah tim skuad Garuda. Nah, di balik itu, tim yang paling kuat setelah Jepang adalah Timnas Australia. Namun, sebelum menghadapi Indonesia tanggal 20 Maret nanti, justru Timnas Australia dihantam badai cedera, yang membuat asuhan Tony Popovic akan tampil pincang. Pada laga ini, kedua tim akan bertarung pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Australia dan Indonesia nantinya bertanding di Allianz Stadium. Jelas banyak yang memprediksi Indonesia bakal mengalahkan Timnas Australia. Pertandingan ini juga sekaligus jadi debut pelatih Patrick Kluivert dan juga Tony Popovic, karena sama-sama pelatih baru. Sebelumnya, Shin Tae-yong sudah mengantarkan Indonesia lolos ke putaran ketiga, yang tinggal menyisakan 4 pertandingan lagi. Australia dipastikan dalam kondisi yang kurang ideal pada laga tersebut. Pasalnya, beberapa pilar mereka mengalami cedera dan harus menepi saat ini. Total ada 7 pemain yang saat ini berada di meja pemulihan. Dikabarkan cederanya membutuhkan waktu yang lama. Bahkan bek Australia setinggi 2 meter lebih, Hari Soutar, sudah dipastikan absen saat melawan Indonesia. Dia mengalami cedera robek pada tendon Achilles saat membela Sheffield United. Jelas ini keuntungan besar karena pemain jangkung tersebut tidak akan bisa merepotkan para penyerang Indonesia. Hari diprediksi butuh waktu hingga setahun sebelum bisa kembali ke lapangan. Sementara itu, bagi Timnas Indonesia, kondisi ini bukan berarti mereka bisa meraih kemenangan dengan mudah. Pasalnya, Patrick Kluivert dan timnya saat ini dalam misi untuk meracik skuad andalannya untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Masalahnya, mereka tidak memiliki banyak waktu untuk pemusatan latihan. Laga melawan Australia jadi sarana untuk mencoba taktik sekaligus debut memimpin skuad Garuda. Pelatih Australia, Tony Popovic, menjelaskan bahwa dia akan mempersiapkan timnya dengan baik, terutama pertandingan penting di bulan Maret melawan Indonesia dan Cina. Berada di posisi kedua, misi mereka adalah mempertahankan peringkat dan memastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Meski mereka percaya diri, namun Australia akan benar-benar pincang menghadapi Indonesia. This camp we've got 26 players, which is a little more than we usually select, but with my first camp. Di sisi lain, Timnas Malaysia yang ingin meniru cara Indonesia, di mana ingin menaturalisasi pemain keturunan di Eropa. Namun sayang Federasi Malaysia justru kesusahan mencarinya, karena tidak ada pemain keturunan Malaysia di Eropa. Berbeda dengan Indonesia, di mana pemain keturunan sangat melimpah. Di balik itu, Malaysia pun menyerah, hingga akhirnya akan fokus menaturalisasi pemain dari liga mereka saja. Federasi Malaysia, yaitu FAM, akan mencari pemain asing yang sudah lama main di liga mereka. Baru-baru ini, FAM menemukan sosok tersebut, yaitu penyerang Johor Darul Takzim atau JDT. Pemain itu adalah Bergson da Silva, di mana pemain ini menjadi salah satu calon untuk dijadikan sebagai pemain naturalisasi terbaru bagi skuad Harimau Malaya. Pemain ini bahkan sudah mencantumkan bendera Malaysia di bio media sosial Instagram miliknya. Sebelumnya, pemain kelahiran Brasil itu disebut-sebut sebagai salah satu pemain yang akan menjalani proses naturalisasi. Info itu berdasarkan pernyataan yang dikeluarkan pemilik JDT, putra mahkota Ismail Sultan Ibrahim. Bergson dapat dinaturalisasi sebagai pemain jangka pendek setelah menyelesaikan 5 tahun di Malaysia. Hidalgo juga untuk jangka panjang dan dengan pemain lain yang sudah ada. Tak cuma itu saja,
Bahkan bos JDT akan mencari data semua pemain asing di Liga Malaysia. Menurutnya cuma cara ini untuk bisa menyaingi Indonesia dan tim lainnya. Tentu untuk menuju level Asia dan dunia. Para pemain JDT semuanya sudah siap. Pelatih dan direktur olahraga baru sedang mengumpulkan data tentang pemain Malaysia di Liga Super dan di luar negeri, kata Tunku Ismail. To say that I myself, I'm so proud, to have Indonesia to fight to qualify to World Cup in the third round. Perkembangan luar biasa timnas Indonesia ternyata membuat tim-tim di negara lain merasa iri dengan Indonesia. Ya, khususnya bagi tim-tim di ASEAN. Bagaimana tidak iri? Lihatlah kepengurusan PSSI saat ini. Kita beruntung punya mantan bos Inter Milan yang sekarang menjabat sebagai ketum PSSI. Erick Thohir sangat fasih bahasa Inggris. Dan tentu Erick Thohir juga punya koneksi yang sangat luas. Kenalan luas dengan nama-nama besar di kancah internasional. Sekarang di era Erick Thohir, nama Indonesia terus-terusan menjadi perbincangan di dunia. Tak heran jika tim di negara-negara ASEAN begitu melongo melihat kemajuan Indonesia di tangan Erick Thohir. Myself, I'm so proud, to have Indonesia to fight to qualify to World Cup in the third round. I think you are the fourth country in Asia that. Bahkan sekarang, Indonesia kembali jadi perbincangan hangat ketika skuad Garuda meluncurkan kembali jersey away terbaru, di mana jersey away ini berwarna putih keabu-abuan. Tentu jersey yang sangat mewah. Pada minggu-minggu kemarin, jersey Indonesia yang berwarna merah bahkan sempat membuat ASEAN heboh. Pasalnya jersey kandang skuad Garuda ini benar-benar sangat sempurna, bahkan sampai dibandingkan dengan jersey milik timnas Malaysia, di mana fans Malaysia iri karena jersey milik Indonesia begitu bagus dibandingkan dengan jersey timnas Malaysia. Padahal jersey Indonesia buatan brand lokal, sementara Malaysia menggunakan brand dunia Puma. Ya, di balik itu, negara-negara ASEAN pastinya kaget ketika melihat PSSI memecat Sintayong. Wajar jika mereka kaget, karena sejak ditangani oleh STY, timnas Indonesia berubah menjadi tim yang sangat berkembang. Kini, para pesaing Indonesia di ASEAN pastinya juga kepo dengan apa yang akan dilakukan oleh Patrick Kluivert. Ya, apa yang dilakukan Patrick Kluivert di timnas Indonesia pastinya mendapatkan perhatian dari tim-tim ASEAN. Mereka kepo gebrakan apa yang akan dilakukan oleh pelatih Belanda tersebut.